Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fatih. Senang sekali menjumpai Anda, sahabat Emma dan Ayah Sofia, dimanapun Anda berada. Sore ini kami akan membantu untuk dialog persaudaraan, yaitu Islam dan Kristen. Di samping kanan kami sudah hadir, yaitu Bapak Pendeta Samuel Siahan. Ya. Sore Pak Pendeta. Dan di sebelah kanan kami Ibu Deborah Siti Amanah. Ya. Mas. Salam kenal. Ya, salam kenal. Dan alhamdulillah di samping kiri kami yang sudah tidak asing lagi, Gus Sempeti. Beliau seperti Wiro Sableng tapi hatinya baik. Amin. Dan kita lanjut di samping kiri juga dari teman-teman debater Islam telah hadir Bunda Etika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman pemirsa yang berbahagia, insyaallah judul kita untuk sesi yang kedua ini yaitu mana yang bisa diaplikasikan ajaran kasih di Kristen pasang atau ajaran adil di Islam. Ini diambil tema ini tidak serta-merta kita ada rujukan ajaran dalam kasih Kristen dalam Matius 5:39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini versi daripada ajaran kasih Kristen, yaitu terdapat dalam Matius 5:39. Adapun dalam Islam banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadilan. Di antaranya An-Nisa ayat 8 dan An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 41-42 dan banyak sekali. Salah satunya surah An-Nahl ada juga. Dan di sini satu ayat yang perlu kami sampaikan tercantum, termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah suka menjadi saksi dengan, dan janganlah kebencianmu terhadap siapa yang mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Ini ayat surat Al-Maidah ayat 8. Sungguh Allah Maha apa yang kamu terapkan. Ini Maha tahu apa yang kamu terapkan. Ini versi daripada perintah surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya bukti konkret daripada surah Al-Maidah ini ada sejarah ini Pak Pendeta di dalam keislaman. Salah satunya pemerintahan ketika Rasulullah SAW meninggal dan dilanjutkan pemerintahan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan pemerintahan oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Pak Pendeta ada kejadian yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang kala itu menaklukkan Mesir dan ada terjadi perselisihan antara Abdullah bin Amr bin As ini dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi melakukan perjalanan dari Mesir menuju Madinah dan sesampainya di Madinah memberikan bla 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 keadilan kepada pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Amr bin As, padahal yang salah adalah Abdullah bin As, dan orang Yahudi berangkat lalu memberikan putusan bahwa Abdullah bin Amr bin As adalah yang salah. Inilah keadilan tentang Islam. Baik, sedikit cuplikan tentang dua versi keadilan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan sebagai sesi lanjutan, yaitu kita akan buka. Yang pertama adalah paparan. Paparan ini 5 menit untuk narasumber pertama, dan 5 menit selanjutnya narasumber kedua, dan 5 menit narasumber ketiga, dan 5 menit lagi narasumber yang keempat. Terus lanjutannya kita ada interaksi. Interaksi pertama grup A dan grup B masing-masing 10 menit. Total 20 menit.
Dan interaksi yang kedua 10 menit, total 20 menit. Interaksi yang ketiga dengan penonton Kristen ke Islam memberikan pertanyaan 10 menit dan penonton Islam ke Kristen memberikan pertanyaan 20 menit. Adapun komentar tamu dipersilahkan memberikan komentar untuk waktu 5 menit. Siapapun tamu yang insya Allah kita berikan untuk dari pihak Kristen boleh bertanya, dan dari pihak Islam bisa komentator oleh Ustadz Kainama. Baik, kita akan memberikan paparan untuk 5 menit pertama oleh narasumber dari pihak Kristen dulu ya. Silakan Bapak Ibu Deborah dulu ya. Silakan Bu Deborah. Oke, nanti mungkin saya akan memberi paparan sedikit mengenai tema yang kedua ya. Ya, siap. Ustadz ya hari ini ya, mengenai ajaran kasih di Kristen versus ajaran adil di Islam. Mungkin nanti akan disambung sama rekan saya Bang Samir. Oke. Nah, kalau kita membahas mengenai tema pertama, kedua ya. Kalau pertama tadi mengenai Taurat, dan sekarang yang kedua mengenai aplikasi ajaran kasih di Kristen atau versus ajaran adil di Islam. Itu saya bawa membaca kitab Roma ya, Roma 5 ayat 19. Saya bacakan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Yang kedua Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5:18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, di situ menjelaskan ya, di sini di Roma menjelaskan mengenai keadilan di dalam Kristen. Nah, ini saya akan cuma ngasih 3 ayat, mungkin akan diperkuat lagi oleh Bang Samuel. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan Bapak Pendeta. Ya. Jadi di sini keadilan, apa tadi dibacakan? Keadilan yang bisa diterapkan dalam Roma ayat 19. Kasih Kristen atau versus ajaran adil di Islam. Jadi komparasinya di sini antara kasih Kristen dan keadilan. Oke, jadi sepertinya di sini ada perbandingan yang agak berbeda, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kasih dengan keadilan. Berarti saya asumsikan saja dulu ya. Mungkin silakan. Jadi silakan kami berikan waktu untuk 5 menit. 5 menit. Jadi kasih itu di sini ada komparasi dengan keadilan. Oke. Apakah kasih itu harus adil ataukah kasih itu bisa dinyatakan tanpa harus menyatakan keadilan? Oke, kalau saya pakai filsafat atau keterampilan berpikir, kasih kalau misalnya saya kasih sama dia satu, gara-gara itu dia memberikan saya satu, itu adil. Ya. Tetapi kasih itu bisa nyata kalau orang itu ngasih ke saya, gara-gara saya nggak kasih apa-apa sama dia, gitu ya. Jadi perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan baik yang sama, maka perbuatan baik itu setimpal, betul ya. Nah, tetapi kalau ada perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka perbuatan baik kita itu nyata. Ya. Jadi hutang dibayar lunas itu tidak ada namanya pemberian, impas semuanya, 50-50, gitu. Itu menurut hukum logika ya. Nah, jadi kasih yang mau ditampilkan Tuhan Yesus di sini adalah narasi yang dia pakai. Saya belum bisa kasih ayatnya sementara. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu berbuat baik kepada sesamanya, apa bedanya kamu dengan mereka? Tetapi perbedaan kita dengan mereka yang orang tidak mengenal Allah, kita mampu berbuat kebaikan tanpa terlebih dahulu orang harus berbuat baik pada kita. Jadi bukan balas-balas 50-50 begitu ya. Keadilan di sini maksud saya penjelasannya begitu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks soteriologi atau konsep keselamatan yang dihadirkan dengan cara kasih? Keadilannya gimana? Oleh karena satu orang itu maka dia menghapuskan menanggung dosa semua manusia. Pak Samuel nggak adil nih, begitu kan?
begini teman-teman, kalau kita melihat konsep dari perjanjian lama, bahwa oleh karena satu pelanggaran dari Adam dan Hawa, pelanggaran dari seorang Hawa, maka semua orang kena kutuk, gitu ya. Maka setiap orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan akan mengalami kesakitan. Lalu Adam dan Hawa bersusah payah mencari rezekinya dari tanah yang kau kerjakan. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena perbuatan satu orang, maka semua orang terkena imbasnya dari dosa itu. Ketika kamu memakan buah itu, maka kamu mati. Maka semua keturunannya pun terkena dosa warisan itu. Kalau menurut di dalam konsep perjanjian lama. Nah, maka Tuhan juga menyatakannya oleh karena kesalehan satu orang, maka semua orang boleh memperoleh keselamatan. Maka adil. Gara-gara satu orang, semua orang kena dosa. Gara-gara satu orang selamat, maka semua orang bisa selamat. Itulah keadilannya di situ yang bisa saya jelaskan secara singkat. Saya rasa itu dulu. Cukup 5 menit. Ya. Baik, pemirsa, dua prolog sudah disampaikan oleh Ibu Deborah dan Bapak Pendeta Samuel. Dan yang pertama, Bu Deborah menjelaskan tentang kitab Roma ayat 19 tentang konsep keadilan dengan kekristenan. Lalu Bapak Pendeta menjelaskan dengan pendekatan analogi, salah satunya adalah pendekatan keadilan Adam dan Hawa. Kita akan menimbang banyak masalah tentunya dengan versi ajaran Islam. Yang pertama, Bunda Etika dulu bisa memberikan prolog selama waktu 5 menit. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi ya, ajaran Kristen pada kasih, saya sering mendengar bahwa kenapa orang Islam memiliki kasih, karena memang ajarannya kasih, sementara orang Islam tidak ya, banyak yang punya stereotip seperti itu. Seperti tadi dikutip di Roma 12:17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan pada siapapun. Sebentar ya. Bunda, ini kitab Roma atau ayat 17? Ayat 12:17. 17. Okay. Kemudian misalnya terus yang di Matius 5:44, teruslah kasih musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi kita harus berdoa. Ya. Kemudian 1 Tesalonika 5:15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi dalam ajaran kasih Kristen memang kita harus luar biasa. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, dari yang saya baca ini. Nah, kita melihat memang itulah ajaran Kristen, ajaran kasih. Nah, kita melihat ajaran Islam yang bertumbuh pada keadilan. Saya kutip dari As-Surah ayat 40 ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kita boleh membalas seorang. Kalau dalam hukum Islam, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita boleh membalas. Tetapi harus seimbang, serupa. Tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas itu zalim. Nah, tetapi kalau kita memaafkan ini lebih baik. Dengan memaafkan itu lebih baik. Jadi intinya begini, dalam ajaran Kristen memang kasih. Kita harus bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sementara dalam ajaran Islam kita boleh membalas kejahatan yang serupa, tetapi tidak boleh melebihi karena itu melampaui batas. Kemudian memaafkan lebih baik. Jadi saya sering bertanya nih kepada teman-teman yang mau mualaf, kira-kira ajaran mana nih yang baik? Even saya banyak kemarin baru dari Masjid Cilegon, mana yang baik nih, ajaran Islam apa Kristen? Mereka sampai bingung, membalas kejahatan dengan kebaikan atau boleh membalas kejahatan memaafkan lebih baik. Mereka bingung. Memang secara kata-kata analogi bagus ya membalas kejahatan dengan kebaikan gitu kan? Sama-sama baik. Enggak, membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi gini, Islam itu adalah kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang ada pada hati manusia. Waktunya 1 menit lagi pun, ya. Silahkan. Jika nggak apa-apa nanti dikurangi sedikit. Iya. Tolong yang luar jangan dibuka. Suaranya masuk mengganggu konsentrasi. Tutup.
Jadi kalau gini, saya tanya kepada seorang pendeta, kalau anak bapak diperkosa dan dibunuh, boleh nggak bapak membalas kejahatan itu? Tidak, dia bingung karena memang tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan. Boleh tidak? Dia bingung menjawab. Nah, Islam boleh menjawab kenapa? Karena boleh membalas, maka ada pengadilan, ada justice, ada polisi, ada pengacara, ada kantor, ada hakim. Karena itu dalam rangka kita boleh membalas kebaikan, tetapi kejahatan tapi dengan setara. Sebaliknya kita tidak boleh membalas batas. Namun kalau kamu memaafkan lebih baik. Kenapa kita boleh membalas kejahatan? Karena orang untuk memberikan keadilan bagi korban. Bayangkan bagaimana kalau seseorang dibunuh dan diperkosa, apa suaminya enggak sedih? Ya dia harus mendapat keadilan dengan membalas kejahatan itu. Ya kan? Silakan Bunda. Nggak apa-apa. Nah, ini nanti dikurangi nggak apa-apa. Iya. Jadi yang penting 10 menit. Iya. Ya. Nah, jadi kita boleh membalas kejahatan. Yang kedua untuk memberikan efek jerah kepada pelaku itu. Karena kalau pelaku tidak dihukum, dia akan mengulangi lagi. Jadi adanya hukum rimba. Kalau kita tidak boleh membalas kejahatan, itu hukum rimba. Orang boleh memperkosa, boleh membunuh tanpa harus dibalas oleh kejahatan itu. Ya, tanpa harus ada balasan. Dan inilah hukum yang adil. Tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Jadi hukum seorang yang memiliki keadilan itu dia paling pasti punya kasih sayang. Seorang yang punya kasih itu belum tentu bisa adil. Jadi dalam Islam itu ajaran yang rasional. Jadi menurut Karen Armstrong, seorang ateis yang mempelajari berbagai agama, the most rational religion unfortunately Islam. Jadi ajaran yang rasional sayang sekali Islam. Yang memang diaplikasikan, saya tanya Bapak Pendeta, kalau memang tidak boleh membalas kejahatan, tutuplah pengadilan. Nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada pengacara. Untuk apa? Toh nggak perlu orang membalas kejahatan dengan hukuman. Balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ajaran adil ini ajaran yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Ya tidak too good to be true. Memang bagus. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi itu too good to be true, terlalu baik dan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi yang membuat Quran ini adalah yang menciptakan manusia yang tahu persis bagaimana manusia itu menjadi baik, dengan boleh memberikan balasan yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik. Bisa diteruskan. Baik, ini paparan Masya Allah dari Bunda Etika tentang versi Islam, yaitu adil mana? Ajaran kasih Kristen atau ajaran keadilan tentang di Al-Quran, di Islam. Kita akan lanjut untuk pemateri selanjutnya, yaitu dengan Bapak Gus Betik. Kami persilahkan, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bacakan surat Al-Mumtahanah mulai ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, jadi kita tidak dilarang berlaku adil kepada siapapun yang tidak mengganggu kita. Ayat 9, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, atau membantu untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu orang yang zolim. Jadi kalau mereka yang mengganggu kita, ya itu zolim. Begitu juga yang mendukung mereka mengganggu kita, ya. Jadi sesungguhnya Allah melarang menjadikan mereka sebagai kawan yang mengganggu kita. Kalau enggak ya enggak gitu. Yang ke-10 ya, aku kira cukup itu aja. Cukup dua jadi bahan dua ayat. Jadi yang mau aku apresiasikan di sini bahwa rasa adil itu diberikan Islam kepada siapapun, baik dia Islam maupun kafir. Oh, gitu. Selama mereka tidak mengganggu kita. Mohon dipersorry, kafir itu bukan hinaan ya, bukan ejekan, bukan. Ya memang kafir itu antar masing-masing kita iman, masing-masing kita kafir. Saya kafir terhadap di luar Islam, yang Islam juga kafir terhadap Islam. Nah, saya beriman dengan Islam, Anda beriman dengan Kristen. Jadi supaya jangan nanti Gus Betik kok bilang kafir. Enggak, saya enggak menghujat, enggak menghina, enggak. Ya memang sebutannya itu. Baik. Waktunya habis. Baik, waktunya habis. Gus, ini saya Oke. Ini pindah ganti. Pindah. Nah, rambutnya ke bawah. Pemirsa, ini
Masya Allah seru sekali diskusi kita pada sore ini. Dan paparan pertama sudah kita dengarkan, paparan kedua juga sudah kita dengarkan versi Bapak Pendeta, dan dari Gus Betik sama Bunda Etika juga sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita nanti akan memasuki karena tadi di sini ada waktu untuk komentator. Tapi sebelum ada, sebetulnya ini terakhir komentator, tapi ini ada sesi yang kedua, interaksi. Saya hanya mungkin Ustadz Mukhlis bisa memberikan, karena begini, tadi Bapak Pendeta juga sudah merujuk ke konsep Adam dan Hawa. Beliau Ustadz Mukhlis ini jadi komentator dan meluruskan, barangkali ada dalam Al-Quran yang secara lurus untuk konsep keadilan. Beliau Masya Allah yang mempelajari konsep keislaman di Mesir, lulus Mesir, melanjutkan juga S2 insya Allah. Dan mungkin Ustadz Mukhlis bisa dikomentatorin, maksudnya yang disampaikan oleh Gus Betik tadi dan Bunda Etika, lanjut yang disampaikan oleh terutama Bapak Pendeta Syahan tadi, karena beliau menyampaikan Adam dan Hawa. Lalu versi dengan Ustadz Mukhlis, silahkan komentar sebentar ya Pak Pendeta, biar meluruskan dua sisi, biar kita tidak satu arah. Nanti kita akan melanjutkan ini lagi biar lebihin lagi. Silahkan. Sebelumnya Sini. Pendeta untuk mengulangi lagi sedikit kisah tadi. Nih. Soal Adam dan Hawa tadi. Betul. Okay. Biar kita lebih ini nih. Sini. Dua-dua. Ya. Silahkan Pak Pendeta. Versi tadi. Ya, karena memang penasaran saya. Pak Pendeta. Saya aja penasaran. Saya penasaran mau membaca ini. Biar lebihin lagi. Ya, jadi oleh karena kesalahan satu orang semua orang bersalah, oleh karena kebenaran satu orang semua orang menjadi benar, menjadi adil. Tuhan membalasnya apa yang dilakukan iblis kepada Adam dan Hawa. Gara-gara ulah iblis, satu orang bersalah, semua orang jadi terkena kutuk hukum. Nah, lalu Tuhan membalasnya sama. Oleh karena kebenaran satu orang manusia, maka semua bisa dibenarkan. Ini pendekatan analogi atau memang ada ayatnya? Ada di dalam berapa Pak Pendeta? Biar ini, jadi kita biar penyeimbang untuk ketemu ayatnya di dalam Bible. Iya, sebentar. Bunda Etika ketemu ayatnya tentang Adam dan Hawa itu? Ada sih di contoh apa kejadian itu juga. Di Kejadian. Ayat? Kalau Adam dan Hawa itu ada di kitab Kejadian. Kitab Kejadian? Mesti perjanjian baru itu kalau soal Perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan lebih. Mana tuh ya? Tadi ada kok. Perjanjian baru. Ya. Oke. Ustadz Mukhlis bisa sambil dicari tentang dua versi tadi tentang keadilan. Dan ternyata ada juga di Perjanjian Baru tentang menjelaskan Adam dan Hawa. Oke. Ayatnya sudah ketemu ya? Udah. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Roma 5:19. Dari Oke. Saul ya. Oke. Silakan Ustaz Mukhlis. Ya. Gimana? Ya. Jangan matian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Saya sedikit mengomentari dengan Pak Pendeta, Pak Samuel. Tadi mengatakan bahwasanya iblis bersalah kena kutukan orang lain. Maaf. Bukan. Iblis bersalah. Iblis menggoda Adam sehingga mereka bersalah, menggoda Hawa sehingga mereka bersalah. Terus intinya iblis bersalah. Menanggung, semua maka menanggung. Terkena kutukan yang orang lain terkena kutukan akibat iblis. Betul? Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oke. Berarti satu orang berbuat salah, yang lain menanggung. Menanggung. Iya. Betul. Iya. Dalam kacamata Islam, tentu ini sangat jauh dari kebenaran. Karena kalau dari kisah Adam sendiri, beliau itu diturunkan ke bumi bukan semata-mata karena hukuman. Bukan semata-mata karena hukuman, tapi karena di situ banyak hikmah-hikmah daripada hukuman ini. Salah satunya? Salah satunya, bayangkan ketika Adam di surga terus, maka kita tidak akan ada mungkin di dunia ini. Dan begitu banyak hikmah-hikmah yang kita akan temui. Yang kedua, tadi Adam salah, yang lain ikut menanggung dosanya. Iya. Dalam konsep Islam tidak ada satupun
yang dia menanggung dosanya orang lain. Tidak ada satupun orang yang menanggung dosanya orang lain. Bahkan setiap orang akan dihisab, akan diperhitungkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jika baik maka baik yang akan didapatkan, jika buruk maka dia keburukan yang akan dia raih. Dalilnya apa? Dalam surat An-Najm Allah berfirman wa alaysal insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia dia memiliki balasan kecuali apa yang dia telah lakukan. Ini jelas sekali. Wa alaysal insani illa ma sa'a. Tidak ada satupun ganjaran yang didapatkan oleh seorang manusia kecuali apa yang dia lakukan. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Ini jelas dari sudut Islam. Lanjut. Terus tadi tentang keadilan konsep Islam. tentang keadilan, oke. Saya sebenarnya sebelumnya belum paham antara keadilan sama kasih sayang dibahas. Karena antara kedua ini tidak ada kontradiktif. Maksudnya Islam itu tidak melarang kasih sayang. Tidak melarang kasih sayang. Bahkan agama Kristen pun kayaknya nggak melarang adil. Betul nggak Pak? Iya. Betul? Nggak melarang adil. Nggak melarang adil, betul? Ini prinsip utama kok, prinsip utama saya. Oh, prinsip utama. Iya, ini kita bicara tentang prinsip utama ajaran Islam itu kasih, Islam itu adil gitu. Ya, sebenarnya kalau kita cek coba, adil. Nanti ada waktu sendiri. Iya. Karena Habis waktunya. Oke. Kita break dulu untuk komentator. Insyaallah kita lanjut ya. Baik. Kita memasukin sesi yang kedua, yaitu interaksi ya. Dari kita kembalikan ke Bu Deborah ya. Silakan untuk 5 menit kita kasih waktu. Bertanya 2 menit Pak. Ya? Bertanya 2 menit aja nggak 5. Menjawab 5 menit. Menjawab 5 menit. Bertanya 2 menit. Oke, silakan. Oke. Kalau saya untuk pertanyaan mengenai adil di dalam Islam, itu kayaknya belum ada ya, masih tak cari. Mungkin abang dulu, baru saya tanya. Berdosa apa tadi? Mengenai adil. Masih dialog. Ya, Masih ini dialog. Dari kita adil. Interaksi ya. Kita berinteraksi, kita Ya. bertanya ke mereka. Bertanya ke mereka. Keadilan di dalam Islam. Wah, Penyangga. saya nggak bisa intervensi ke situ ya. Nah, Masalah ketidakadilan di dalam Islam. Prinsip ajaran Islam kan adil. Iya. Prinsipnya kan kasih. Deborah aja deh. Nah, kalau saya menanyakan mengenai adil itu adil yang seperti apa? Apakah adil? Nah, ini karena kita diskusi persaudaraan. Iya. Nah, jadi gini, yang saya masih bingungin, adil itu seperti apa? Adil boleh menikah 4 istri? Adil itu apakah itu juga namanya adil? Oke. Nah, apakah intinya salah satunya adalah bolehkah menikahin laki-laki menikahin dengan 4 istri? Apakah itu juga termasuk adil? Kalau saya bilang itu tidak mungkin adil, gitu loh. Siapa sih wanita yang mau dinikahin dengan suami kita nikah dengan 4 istri? Gitu. Bagi saya, nah itu pertanyaan. Apakah itu namanya adil? Boleh dijelaskan itu dulu. Oke. Saya jelaskan dulu nanti dibantah adil. Iya. Jadi Cukup sebetulnya- ada Nggak, lanjut. dulu, nggak. Ya, silakan dijawab Bunda.